NASA meluncurkan misi besar bernama Ares-3, sebuah ekspedisi untuk meneliti Mars. Tujuan mereka mengumpulkan sampel tanah, meneliti iklim, dan mencari tanda-tanda kehidupan di planet merah. Kru Ares-3 terdiri dari para ilmuwan dan insinyur terbaik, termasuk seorang ahli botani bernama Mark Watney. Namun di tengah penelitian, badai dahsyat menghantam permukaan Mars. Dalam kekacauan itu, Mark tertancap antena dan menghilang dari radar. Tim yakin ia tewas, sehingga evakuasi darurat menjadi satu-satunya pilihan. Tapi kenyataannya, Mark masih hidup. Sendirian di planet merah, tanpa komunikasi, dan dengan persediaan makanan terbatas, kalau ia tidak menemukan cara bertahan, ia akan mati perlahan. Dengan sisa kentang dan pengetahuan botani, ia mulai bereksperimen menanam makanan, menggunakan tanah Mars, pupuk dari kotorannya sendiri, dan air yang ia hasilkan lewat reaksi kimia. Namun bertahan hidup bukan hanya soal makanan. Ia harus menemukan cara berkomunikasi dengan bumi. Dengan kecerdikan, Mark mengutak-atik sisa rover lama hingga akhirnya bisa mengirim sinyal ke NASA. Kabar mengejutkan pun sampai ke bumi, Mark Watney hidup. Di NASA, para ilmuwan panik. Bagaimana cara membawa pulang seseorang yang terjebak jutaan kilometer jauhnya? Sementara itu, kru Ares-3, rekan satu tim Mark, baru tahu bahwa sahabat mereka masih hidup setelah berbulan-bulan. Tantangan baru muncul, kebun kentang Mark hancur karena kerusakan sistem. Persediaannya makin menipis, dan satu-satunya harapan hanyalah bertahan sampai misi penyelamatan tiba. Puncaknya, kru Ares-3 yang sedang dalam perjalanan pulang memutuskan melawan perintah dan memilih misi gila, kembali ke Mars untuk menjemput Mark. Dengan manuver berbahaya di luar angkasa, mereka berhasil mendekat. Mark, dengan sisa kekuatan, meluncur menggunakan kapsul darurat yang hampir tidak stabil. Ia terombang-ambing di luar angkasa, hampir gagal dijangkau. Tapi di detik terakhir, Kapten berhasil meraih tangannya. Mark selamat. Ia akhirnya kembali ke bumi. Mark menyadari satu hal, bertahan hidup bukan soal keajaiban, melainkan soal menyelesaikan masalah demi masalah, sampai tidak ada masalah tersisa.